Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Rin Veskira kita. Dan di video kemarin aku sudah membahas apa itu namanya, pengertian tahara atau air ya, macam-macam air dan pembagian air juga. Dan kali ini aku akan membahas tentang najis dan pembagian najis serta najis yang dimaafkan dan cara menghilangkan najis ya. Yang pertama adalah najis. Najis menurut syariat Islam adalah benda yang kotor dan telah ada dalil yang menetapkannya. Najis wajib dibersihkan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh syarat karena akan menjadi penghalang dalam beribadah kepada Allah. Yang termasuk benda-benda najis seperti bangkai kecuali manusia, ikan, dan belalang. Darah, nanah, segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Dalam artian kentut atau keputihan dan lain sebagainya ya. Anjing, babi, menurut minuman keras seperti arak dan sebagainya, bir ya. Bagian anggota badan binatang yang terpisah karena dipotong dan sebagainya selagi hidup gitu. Nomor 1 adalah pembagian najis. Menurut ahli fikih, najis dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis muhaffafah, ringan, seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan kecuali air susu ibu. Nah, yang kedua najis muhalazah, najis yang berat seperti najis anjing dan babi serta keturunannya. Nah, yang ketiga adalah najis mutawasitoh, sedang. Ialah najis yang selain dari 2 najis tersebut di atas, seperti segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan binatang kecuali air mani, barang cair yang memabukkan, susu hewan yang tidak halal dimakan, bangkai juga tulang dan bulunya kecuali bangkai manusia dan belalang. Yang D, najis mutawasitoh dapat dibagi menjadi 2, yaitu nomor 1 najis aniyah, ialah najis yang berwujud, yakni yang nampak dapat dilihat. Contohnya najis yang wujudnya itu tai cicak gitu ya, atau tai tikus, atau tai kotoran kucing gitu ya maksudnya. Najis humiyah, ialah najis yang tidak kelihatan bendanya seperti bekas kencing atau arak yang sudah kering dan sebagainya. Bekas pipis, contohnya kucing pipis sembarangan biasanya kan, atau tikus dan segala macam yang tidak terlihat ya. Dan bagian 2 adalah najis yang dimaafkan. Najis yang keberadaannya dimaafkan tidak wajib dicuci atau dibersihkan bila menempel pada badan, pakaian, atau tempat sholat. Di antaranya adalah A, darah dari binatang yang tidak mengalir darahnya, seperti nyamuk. Kita tergigit nyamuk terus biasanya kita tepuk lalu keluar darah ya. Nah, itu tidak najis, bisa dimaafkan. B adalah nanah bisul meski bercampur darah atau tidak, selain itu ada atau tidak ya. Nanah bisul meskipun ada darah tapi tidak mengalir, itu najis yang dimaafkan ya. Contohnya kita ada bisul atau koreng terus ada darahnya. Kalau tidak mengalir itu tidak najis ya. Ya, yang dimaafkan untuk dipakai antara lain 1. A. Bulu yang najis tapi jumlahnya sedikit ya. B. Najis yang tidak terlihat mata karena sedikit, yang saya bilang tadi ya, bulu najis yang tidak terlihat mata karena sedikit, air kencing tadi. C. Bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir seperti nyamuk, kecoa, kutu, lalat, dan lainnya. D. Paruh burung atau mulut tikus yang bersentuhan dengan air. Contoh, ada tempat kita wudhu di dalam bak ya, terus ada burung atau tikus yang sedang minum tapi tidak bersentuhan dengan airnya, maksudnya
tidak nyemplung gitu ya, itu tidak masalah. Yang adalah debu yang bercampur najis. Terus nomor 3, cara menghilangkan najis. A. Barang yang kena najis mukhalazoh seperti jilatan anjing atau babi wajib dibasuh 7 kali dan salah satunya diantaranya dengan air yang bercampur tanah. Dalam artian kita misalkan jilatan anjing atau babi yang terkena barang kita itu wajib dibasuh 7 kali, diantaranya harus bercampur dengan tanah. Jadi tidak harus 7 kali itu 7 bercampur tanah, tidak perlu. Jadi hanya sekali saja ya, tidak apa-apa. B. Barang yang terkena najis mutawasitoh dapat suci dengan dibasuh sekali, asal sifat-sifat najisnya, warna, bau, dan rasanya itu hilang. Namun lebih baik lagi bila disiram sebanyak 3 kali. Contohnya adalah baju ataupun peralatan kita untuk sholat terus terkena najis yang kecil seperti air kopi, air susu dan segalanya. Itu cukup dibasuh sekali sampai hilang ya warnanya atau baunya sampai hilang, dan itu sudah baik. Tapi ada lebih baiknya kalau disiram 3 kali. Kalau terkena air kencing ataupun kotoran kucing segala macam ya, itu lebih baik 3 kali. Nah, C. Barang yang terkena najis muhafafah cukup dipercik air pada tempat najis itu ya. Yang D. Untuk najis humiyah, cara menghilangkannya cukup dengan mengalirkan air saja pada najis tadi. E. Najis aniyah yang masih tertinggal zat, warna, rasa, dan baunya, cara mencucinya cukup dengan menghilangkan zat, rasa, bau, dan warnanya saja, yang saya sudah jelaskan tadi ya, yang B tadi ya. Jadi itulah penjelasan dari najis serta pembagian air dan najis yang dimaafkan serta cara menghilangkan najis ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya yang belum tahu ya. Kita di sini sama-sama belajar, dan semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan, bagi saya juga. Terima kasih telah menonton videoku. Jangan lupa di subscribe, lalu di komen dan juga like untuk mensupport, karena dengan mensupport kawan-kawan sudah membantu channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.